Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemimpin Indonesia yang memiliki hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Memisahkan klinik dan hal mistis dari Indonesia sepertinya hal itu akan sulit sekali. Karena bukan hanya hal-hal sepele, panggung politik terkadang juga dihubung-hubungkan dengan mitos dan alam gaib. Ada pejabat yang memang mengakuinya secara terang-terangan, menunjukkan hubungannya dengan alam gaib dalam bentuk benda-benda keramat, hazimat, ataupun dalam bentuk aktivitas seperti ritual dan pertapaan di tempat keramat. Ada juga tokoh-tokoh pemimpin Indonesia yang diduga memiliki hubungan batin dengan sosok mistis penguasa pantai selatan Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul. Bahkan peristiwa pergantian kekuasaan seringkali juga dihubungkan dengan restu dari sang nyai. Nyi Roro Kidul sendiri adalah sosok dewi legendaris yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Sosok ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan yang cantik dan memiliki banyak cerita mistis atau gaib bersamanya. Bahkan banyak legenda yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul sempat memiliki hubungan dengan sejumlah pemimpin tanah air. Salah satunya adalah Soekarno. Sebuah mitos yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul pernah menikah dengan Presiden Soekarno. Menurut beberapa sumber, Soekarno memang kerap kali menyebut nama Nyi Roro Kidul di berbagai acaranya. Salah satunya pada pidato di Istana Merdeka yang berlangsung pada 17 Juli tahun 1959. Dalam acara itu, Soekarno sempat menceritakan bahwa sejak era Mataram Islam ada sebuah tradisi yang mengatakan bahwa seorang raja dapat menjadi orang besar apabila menikah dengan Nyi Roro Kidul. Lalu dalam acara Musyawarah Nasional Maritim yang digelar pada 23 September 1963, nama Nyi Roro Kidul juga disebutkan kembali. Soekarno menggambarkan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang kuat apabila berhasil menguasai lautan. Kepercayaan bangsa Indonesia bahwa seorang raja Indonesia hanyalah bisa kuat jikalau kawin dengan Nyi Roro Kidul. Lantas saya ceritakan itu sekedar satu simbolik. Arti yang dalam ialah bahwa hanya jikalau sang raja, sang ratu, atau kerajaan atau bahkan negara itu kawin dengan laut, barulah bisa menjadi suatu negara yang kuat, kata Bung Karno. Perkataan-perkataan Soekarno ini pun yang membuat masyarakat menduga bahwa Soekarno telah melangsungkan pernikahan gaib dengan Nyi Roro Kidul. Dugaan masyarakat semakin menguat setelah Presiden Soekarno mendirikan sebuah istana presiden di Sukabumi di bibir pantai Citepus, Jawa Barat pada tahun 1960. Istana presiden ini dinamai Pesanggerahan Tenjo Resmi. Selain itu, Soekarno juga membangun sebuah hotel yang lokasinya tidak jauh dari Pesanggerahan Tenjo Resmi. Hotel ini dikabarkan sebagai gerbang ke kerajaan sang ratu. Menurut kabar yang beredar, Soekarno kerap mengunjungi Nyi Roro Kidul di kamar 308 hotel tersebut. Bahkan sebagian orang menilai keinginan Soekarno sebenarnya adalah membangun tempat untuk menjalin hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Selain Presiden Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang kedua, Soeharto, juga tidak lepas dengan mitos tersebut. Soeharto tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai filosofis budaya Jawa. Ia begitu kokoh memegang tradisi. Banyak orang-orang di dekatnya yang mengatakan aktivitas spiritual seperti semedi dan puasa adalah hal yang biasa bagi penguasa Orde Baru ini. Kekuasaannya yang langgeng selama puluhan tahun bagi masyarakat Indonesia yang kental dengan kepercayaan dan adat Jawa pasti dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul.
Nyi Roro Kidul juga dianggap sebagai simbol yang menjaga keseimbangan Nusantara. Sesuai dengan Soeharto yang sangat kental dengan filosofis budaya Jawa, khususnya untuk hal keserasian antara manusia dan alam semesta. Kemudian sebelum para presiden Indonesia, para raja Jawa juga konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul. Demi melanggengkan kekuasaan, para raja Jawa harus bersedia menjalin hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Mitos yang berkembang di masyarakat menjelaskan bahwa Nyi Roro Kidul erat kaitannya dengan para pendiri Mataram. Konon, hubungan tersebut diteruskan pada keturunannya sampai saat ini. Salah satunya adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX bukan hanya seorang raja, tapi dia adalah tokoh perjuangan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX pernah menceritakan perihal pengalaman spiritualnya bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Makhluk gaib tersebut digambarkan dengan wujud wanita cantik saat bulan purnama dan sebagai wanita tua di waktu yang lain. Selain itu, Presiden Republik Indonesia yang baru, Presiden Joko Widodo, juga tidak lepas dari mitos Nyi Roro Kidul ini. Pribadi Joko Widodo yang juga berasal dari Jawa membuat masyarakat jadi menyamakannya dengan Soekarno dan Soeharto dalam hal kedekatan dengan sosok gaib Nyi Roro Kidul. Publik sempat heboh dengan isu-isu klinik yang memberitakan bahwa pasukan Nyi Roro Kidul ikut mengawal Presiden Joko Widodo saat pawai mengendarai kereta kencana setelah ia resmi menjadi presiden. Di pihak lain, ada juga masyarakat yang memandang bahwa berita tersebut hanya sebagai isu untuk memperkuat kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Itulah keempat pemimpin Indonesia yang konon memiliki hubungan batin dengan penguasa penjaga pantai selatan Tanah Jawa atau Nyi Roro Kidul. Adanya sosok gaib penguasa pantai selatan tersebut memang hanyalah sebuah mitos dan belum terbukti kebenarannya. Tentu, setiap orang memiliki kepercayaan masing-masing, terutama soal hal-hal yang berbau mistis. Lalu bagaimanakah dengan Anda sendiri? Percayakah dengan mitos tersebut ataukah tidak? Silahkan tulis di kolom komentar.